Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hanya karena kemurahan, hanya karena anugerah Tuhan semata, sampai detik ini, saat ini, kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini, saya berikan judul, Roh Kudus, Sang Penolong. Puji Tuhan. Mari kita membuka dalam Efesus pasal 1, saya akan membaca mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Dikatakan tadi pada ayat ketiga bahwa setiap orang, setiap pribadi, setiap insan yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa mereka sudah Tuhan sediakan, yaitu berkat rohani di dalam surga. Inilah suatu kebanggaan kita, suatu syukur kita kepada Allah, bahwa ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, maka Allah sudah menyediakan segala berkat di dalam surga. Puji Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan di sana, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih saya, Allah memilih Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik, ya. Tujuannya adalah ayat 4, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Allah yang memilih kita adalah Allah yang maha suci. Allah yang memilih kita adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Maka Allah yang demikian suci, demikian kudus ini pun rindu ingin, Dia berkehendak agar kita pun, orang-orang yang dipilihnya, yang dipanggilnya ini pun mengalami kuasa, mengalami kemuliaan Tuhan, dan mengalami kekudusan Tuhan. Maka dari itu, maka kita seyogyanya selalu ingat bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi umat Tuhan, itu Allah punya maksud, punya tujuan. Tidak hanya sekedar memilih, tetapi Allah rindu agar kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi pertanyaannya, ketika kita flashback ke belakang, kita introspeksi diri kita masing-masing, apakah selama kita percaya kepada Kristus, menjadi orang Kristen, apakah kehidupan kita selalu benar? Apakah kehidupan kita tidak pernah jatuh bangun? Apalagi kita melihat perkembangan sekitar kita, lingkungan kita, keadaan dunia ini semakin hari, semakin bertambah hari, bukan semakin bertambah baik, bertambah benar, tetapi bertambah jahat, bertambah bejat, bertambah rusak. Nah, tetapi Tuhan menuntut kita, Tuhan masih menghendaki kita agar kita menjadi pribadi, menjadi umatnya yang terus memiliki integritas. Nah, pertanyaannya, satu contoh saja, ada hal-hal yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita yang bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kepada siapapun, yaitu kita mungkin menjadi pribadi yang lemah lembut. Bagaimana kita menjadi pribadi yang sabar dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita menjadi pribadi yang tekun, yang setia, yang taat. Apakah kita mampu mengerjakan itu? Apakah kita sanggup setia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar itu? Kita membutuhkan Roh Kudus. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain. Kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Dan Roh Kudus sudah siap dan selalu siap dan sangat siap menolong kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita membuka hati, membuka diri kita, membuka pikiran kita? Apakah kita berseru? Apakah kita meminta kepada Tuhan, Tuhan mari buka jalan, tolong aku, berikan aku hikmat. Masalahnya banyak orang fokus kepada masalahnya, tidak fokus kepada Allah sumber penolong. Wujud dalam kehidupan nyata sehari-hari,
Kita juga kadang mengalami kekecewaan, kita mengalami putus asa. Ketika kita berbuat baik, kita setia, kita berkorban untuk sesama kita, untuk keluarga kita, untuk suami, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, bahkan untuk gereja di mana kita ada. Mungkin ketika kita sudah sekian lama menjadi orang-orang yang setia, kita tidak melihat sesuatu yang kita rasa itu kayak seperti kita belum menuai sepertinya, ya. Kok orang-orang yang saya berbuat baik kok dia tidak merespon, mungkin orang tersebut tidak bisa mengerti keadaan saya padahal saya mengerti keadaannya dia, dan lain-lain. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam bahasa aslinya, jika kita tidak berkecil hati. Jadi jangan berkecil hati untuk menjadi orang yang dibentuk, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan, menjadi orang benar. Kita seperti dikikis, ya. Kita mengalami ujian demi ujian, ya. Kita akan disempurnakan seperti emas yang murni dengan api, ya, yang begitu panas, ya. Api yang membakar bukan berarti api itu untuk menghancurkan kita, tapi kita dimurnikan. Bagaimana ketulusan kita, bagaimana motivasi kita, apakah selama ini kita berkorban, kita setia, kita berbuat baik, kita tekun, kita rajin, itu dengan motivasi yang benar, ya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak mencari kemuliaan namanya sendiri. Juga dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mari kita pegang firman Tuhan ini. Kita pegang 2 Korintus 5:10, bahwa ada waktu, ada saatnya Tuhan sendiri nanti, bahwa semua kita tidak terkecuali akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa kita menghadap tahta pengadilan Kristus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Mungkin di dunia ini, ya, mungkin selama kita berpuluh-puluh tahun berbuat baik, ya, mungkin kita merasa belum mendapatkan ganjaran, ya, upah, ya. Mungkin kita masih mengalami cobaan-cobaan, ya, dan berbagai hal yang mungkin itu membuat kita menjadi bingung. Tapi tetaplah berbuat baik, tetaplah setia, tetaplah mengiringi Tuhan, karena Tuhan akan memberikan upahnya pada waktunya Tuhan, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Puji Tuhan. Karena itu tetaplah terus mengandalkan Roh Kudus, ya. Kalau Roh Kudus ada dalam setiap pribadi kita dan kita percaya, maka Roh Kudus itu akan bergerak aktif untuk memotivasi kita, untuk mendorong kita, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, untuk terus mampu berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan ketika kita mengalami masa-masa sukar, masa-masa kesepian, kesendirian, mungkin tidak ada orang yang bisa memahami keadaan kita, mengerti pikiran kita, ingat, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menolong kita. Dan Roh Kudus pasti mau memberikan jalan solusi asal kita membuka hati, membuka diri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami menerima bukan saja berkat rohani yang Bapa sediakan di surga, tapi terlebih dari itu semua adalah berkat pertolongan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu pertolongan dari Roh Kudus yang menuntun kami dikala kami mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Meskipun dunia dalam keadaan goncang, tetapi Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu yang menghibur kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja tempat di mana kami berada, GBD Lembah Dieng, Bapak Gembala Senior, Gembala Sidang Sekeluarga, Bapak Wakil Gembala Sekeluarga, bahkan acara-acara Natal yang berlangsung ke depan, bahkan untuk acara ibadah akhir tahun, buka tahun, Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang beracara, yang memimpin kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih berarti sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik, yang mengalami kekurangan ekonomi, mari Bapa limpahkan, curahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur sembahyang kami yang kami minta, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin.
Saya mengucapkan selamat Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Amin.